Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang ya Bapak, Ibu Sedanten. Yang saya hormati Bapak yang di depan. Perkenalkan nama saya Randy. Saya dari UNS, saya dosen di Fakultas Pertanian, prodinya Peternakan. Kuliah saya dulu di S1 S2 di BM namanya nutrisi. Nutrisi makanan ternak. Mungkin slide-nya bisa dimulai. Ini mungkin ada sedikit ilmu sedikit Pak, Bu, supaya dengan mangertos kenapa kelinci bisa dipakani suket, pakani hijauan, bisa makan daun, kok sapi bisa saged, walaupun dari segi fisiologisnya berbeda. Oke, kenapa kok kelinci itu saged disekani rumput? Ini rumputnya orang akeh. Oke. Oke, yang pertama ini dengan ini peternak sedanten ya. Dengan kalau memberikan makanan apa Pak? Dua-duanya. Pelet sama hijauan. Dan ini Pak, dosanya hijauan itu fungsinya sebagai pengenyang. Nek pelet atau yang konsentrat itu sebagai penaik bobot badan. Jenengan saat ini posisinya peternakan kelinci ini mau breeding, mau mengemukan atau yang apa Pak? Breeding. Kita dengan pernah itu bukan Pak. Selama satu kali periode dengan habis duitnya berapa? Itu jenengan kan sudah beternak. Seperti yang diterangkan Bapak tadi, ya. Jenengan itu harus mulai ngitung Pak. Tanpa sadar itu untuk porsi makannya jenengan kali kelinci itu larang kelinci dia. Karena sentratnya saat ini per kilo per liter LT. Harga terus naik. Oke. Nah, dan jenengan harus mulai berhitung. Jenengan pakai pakan di kelinci itu bagaimana? Tingkat efisiensi ini pripun? Oke. Nek boten jenengan itu jenengan gagal terus. Gitu. Ketoknya aku minggu, tahun, 2 tahun, aku motornya kangelan. Harganya HP kangelan. Oke. Terus boten. Soalnya bukan jenengan hitung Pak. Jenengan beternak itu sebagai sampingan atau bisnis? Saya sampingan sinten? Loro-loro nih. Beternak itu harus mindsetnya Pak. Mindsetnya harus bisnis. Oke. Entah jenengan sudah punya pekerjaan utama, mindsetnya kan cek bisnis. Soalnya yang boten mindset bisnis, jenengan nggih namung motor mawon. Coba kalau tanda yang saya pakane ditimbang, memberikan pakan ke kelinci atau ditimbang apa boten? Ditakar. Nek takar niku kira-kira wis cukup napa dereng boten mertos to? Lah niku mungkin duitnya sih metu nggih pengen tawon Pak. Iki ini kok tepak kayak sampai ini. Jadi ada efisiensi dengan nanti saya berikan rumusnya untuk menyusui berapa dewasa berapa hias berapa sentratnya berapa gram itu harus. Soalnya apa dengan tidak terasa setiap ngekei pagi kurang makan makan entek sok meneh. Gitu. Ini kita sok meneh. Jenengan nanti yang ya
Ini ada rumput, ada leguminosa itu daun-daunan Pak. Tetapi ada beberapa daun memang yang kelinci itu memang strict ya. Soalnya di daun itu ada racun, ada anti kualitasnya, ada anti nutriennya. Ini dipanganke, maka langsung mati atau sembuh. Nah kadang-kadang jenengan yang karet kan tidak semuanya rumput Pak. Mungkin enten apa? Bandot atau apapun itu. Tanaman-tanaman liar ini kan jelas ketinggian. Kadang dia enten sing ngambu. Bener-bener. Nah ini nek ngambu berarti di situ ada racunnya. Oke, ada racunnya. Racunnya itu bisa bermanfaat, ada bisa yang tidak bermanfaat. Makanya cara mengurangi racun dicacah-cacah, dilanjutkan dulu. Terus betul. Nah kemudian ini konsentrat. Ini pakan ruminansia itu sapi, kambing, domba. Itu dia sebagai pengat juga. Kemudian ternak non ruminansia seperti kelinci, kuda, babi. Okay. Itu juga sebagai pelengkap juga. Nah pada saat manajemen pakan, ini kalau yang saya terangkan, dengan kalau manajemen pakannya tidak baik, yang pertama itu rugi finansial, dompetnya jebol terus, untuk pakan kelinci orang mana oke, nengok rutin terus. Saya kedua rugi waktu Pak, dengan penyelake sore duit pakan orang anak mati benar. Gitu. Yang ketiga rugi tenaga. Kinten-kinten jenengan itu mboten Pak. Tenaga jenengan ngopeni kelinci. Nek kira nah nek seneng ya. Nah iku penane lho. Nggih, terus niki jenengan apabila manajemen pakannya kurang baik. Niki kerugiane. Kinten-kinten cocok apa mboten? Cocok deh. Nah makanya kita nanti saya ajari Pak sedikit kita sharing deh mengenai pakan. Nah kalau jelaskan ini memang kalau kuliah ngajarin ini Pak. Jadi pencernaan sapi oleh kelinci itu benten. Oke. Sapi ini ku nih rumputnya diolah ning dodote. Apa? Ning rumen. Oke. Tetapi kelinci lambungnya cuma kecil, lambungnya seperti kita bentuknya. Tetapi seratnya itu diolah di sini. Makanya kelinci dia bisa makan hijauan, tapi nggak boleh banyak-banyak. Karena dia hanya kecil, beda dengan sapi. Dia proses fermentasinya tinggi. Ya, ini medal. Kadang-kadang kan terus makan kotorannya lagi. Nah itu supaya apa? Dia butuh vitamin dari kotorannya itu dia makan lagi, difermentasi lagi, dikeluarkan lagi. Ini secara teori dari sistem saluran pencernaannya. Jadi dengan yang kami suka tok, kelinci itu dia butuh makan yang lain. Nah nanti saya akan terangkan sumbernya kira-kira ini serat kasarnya bagaimana. Serat kasar mungkin kalian jenengan sudah mengertos mengenai serat kasar. Terus kan serat itu nek damen, itu nek potong, ulet tau Pak. Sumber pun nggih ulet tau Pak. Konsumsi garing itu oleh. Niku berarti ada dinding sel tanaman. Dinding sel tanaman itu sing ngarai ulet. Jadi serat kasarnya itu berhubungan sama niku. Dan jenengan memberikan pakan terlalu banyak jeraminya atau suket-suket kolonjono atau apa itu serat kasarnya terlalu tinggi. Karena dinding sel itu secara teori ini kurang berkenakan terangin itu mungkin dengan pusing malam. Jadi jenengan memberikan itu baiknya yang daun-daunan. Ya, karena seratnya rendah, proteinnya tinggi, tetapi harus ditopang sama serat yang lain. Bisa dari makan konsentrat, bisa makan hijauan yang lain. Jadi dengan memberikan pakan hijauan, baiknya buatan satu jenis mawon. Jadi sekali kangkung apa buatan hijauan itu apa kita tinggal?
Nah, daun pisang boleh. Nah, itu saling melengkapi, Pak. Kandungnya untuk vitamin E, untuk serat kasar yang rendah. Ning daun pisang itu untuk serat kasar yang tinggi, mereka saling melengkapi. Jadi cenderung wonten niki boten sebab cara-carane ngoten. Soalnya kan lambungnya sami. Dengan kali kelinci itu sami, Pak. Sampai mriki lho sing sami lho. Sama niki kita tidak punya ini, tapi kelinci punya. Makanya yang jadi peternakan sistem itu gitu, Pak. Kita tidak punya yang peternakan sistem. Jadi trik ini proses fermentasi bakteri. Ini di sapi di sininya. Ini dari supaya dengan kertas. Oh, saluran kelinci itu dia, saluran sapi itu dia. Nah, ini Pak, jenengan memberi pakan kelinci itu harus sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Ya, harus sesuai kebutuhan nutrisi. Mungkin perlu sekali standar nasional Indonesia pakan kelinci. Oke, ini nanti saya ada kuis bonusnya pakan. Belum pakan kok ini dia. Nah ini pakan yang bisa digunakan itu sumber energi. Itu ada rumput, ada daun, kemudian ombak, ada bisa. Dengan pembuatan nyangkut yang enggak ya, langsung pakan pelet ya. Kemudian ada pakan sumber protein itu juga nanti dengan bisa. Kalau misalnya dengan pengen campur sendiri. Kemudian ada sumber mineral, ada garam, mineral. Makanya kelinci jenengan nih, apalagi yang fase menyusui sama bunting, okay, itu dia butuh mineral tambahan. Kemungkinan di pakan konsentratnya masih belum terpenuhi. Makanya ada sering kurang itu, Pak. Nanti bisa jadi nanti tingkat kematian anak kelincinya dia tinggi. Okay, karena memang kurang mineral. Kemudian nanti untuk dia menyusuinya pun dia juga butuh itu mineral dan vitamin. Nah, kegunaan pakan apa toh? Jadi untuk hidup pokok. Jadi hidup pokok itu asal urip mawon, Pak. Gunanya pakan itu yang pertama hidup pokok. Tetapi yang jenengan kelinci ini untuk breeding, kemudian untuk pembentukan. Jadi tidak hanya hidup pokok saja. Jadi harus ditambah yang lainnya. Ya, harus ditambah yang lainnya. Fungsinya apa? Supaya dapat nilai lebih. Jadi untuk hidup pokok itu namun misalnya kalau panjenengan itu dari musuh kan ya boleh kalau ya gitu ya boleh ini dia ngomong boten semangat ya boten asalnya kan boten. Makanya kita pun nek makan butuh lauk. Kelinci pun atau ternak pun juga sama, dia butuh lauknya. Lauknya dari apa? Bisa konsentrat, bisa dijual yang beraneka ragam jenisnya. Mereka saling melengkapi. Nanti saya berikan, nanti slide-nya boleh diminta, Pak, monggo. Kemudian untuk reproduksi, nah kawin, bunting, beranak. Jadi hewan untuk kawin itu butuh nutrisi, Pak. Lalu boten. Kemudian untuk bunting pun juga butuh nutrisi yang terpenuhi. Itu kemudian variasi, jadi nanti juga tergantung dari status fisiologisnya, apakah untuk pembentukan, untuk pembibitan, kemudian untuk kejantan, untuk pembentukan ya jantan yang biasanya itu juga berbeda. Kemudian ini prinsipnya bali itu yang pertama tidak beracun, ya, bisa dengan ambil dari tempat sekitar dengan. Kemudian kontinuitasnya ada, kemudian tidak bersaing sama manusia, kemudian ini secara kualitas dan kuantitas itu dia bermanfaat. Jadi ini untuk pakan-pakan dijualnya nanti dengan bisa coba juga.
Nah, ini Pak, ini ngapunten nih, ini slide bahasa Inggris, mungkin perlu jelas deh. Kan kelinci itu kan tipe-tipe nih gitu. Enten sing tipe cilik, tanggung, enten sing tipe besar. Jadi pakannya kelinci cilik itu tetap berbeda dengan kelinci yang besar. Oke, jumlahnya, baik dari segi jumlahnya maupun nutrisinya. Nah ini sekitar hai itu hijauan yang dilayangkan Pak. Di luar negeri itu namanya hai. Tapi kalau ini tambahan dengan layukan dulu sampai kering, baru dengan cepat kering. Itu namanya hai. Nah, hai itu kan dengan yang mengeringkan. Ini gua ampun matahari langsung Pak. Oke, dengan yang suhu ruangan yang termawar, tetapi di apa harus dijarengin itu kita Pak. Jangan anginkan. Yang penting yang hijau, yang kering, atas. Itu nutrisinya hampir sama seperti hijau segar dari vitamin mineral dan yang lainnya. Protein masih hampir sama, tetapi memang seratnya yang naik nanti kalau dia sudah kering. Ya, seratnya agak naik. Nah, dengan misalkan mau memberikan pakan kelinci yang hijau, itu bisa dikeringkan itu Pak. Jadi dengan ngaret pas musim hujan kayak ini, oke, dengan ngaret banyak, kemudian dengan keringkan. Kemudian setelah kering, jenengan suka ke babor, mungkin bikin cadangan pakan satu. Terus, dadasnya jenengan boten sah, bendino ngarit, meluangkan waktu ngarit boten. Berarti ngaritnya mau dino minggu bisa merupakan seminggu. Nonton. Jadi hijauan-hijauan sekitar pinggir-pinggir dalam ini kan kata Pak. Dengan ngarit, caca, keringkan, nanti nek pun bentuknya kardus keripik terima, baru masukkan karung. Itu bisa tahan lebih 1 tahun. Itu untuk pakan-pakan hijauan. Nah ini bisa menyesuaikan. Jadi masing-masing jenis kelinci itu konsumsinya pun juga berbeda. Makanya dengan itu misalnya memberikan pakan itu jangan dikira-kira, harus ada aturannya. Oke. Mungkin kalau sekalian Pak, alternatif pakan yang dilakukan di Afrika. Afrika itu kan ibaratnya lebih lemes daripada yang memiliki. Oke. Itu pakan susah. Oke. Mereka punya teknologi aplikatif. Nah ini kalau ini sumber serat ya. Untuk hijauan, jadi cara motongnya pun dengan juga harus diperhatikan. Nek motongnya terlalu panjang nanti efeknya bagaimana? Ibaratnya ngunyah Pak. Jadi ternak atau kita itu ngunyah saja membutuhkan energi pembuatan. Betul ya? Semakin dia lama ngunyahnya, energinya tertekan Pak. Terbuang itu. Makanya dibikin seefisien mungkin. Dia pakannya langsung masuk ke sini, ke tubuhnya. Ya, harus efisiensi. Mungkin Pak tadi menyampaikan bisa implementasi itu untuk melonggarkan serat-seratnya. Nah kemudian ini ada pemberian pakan hijauan Pak. Jadi alternatifnya itu ada dry grass. Itu jadi rumput kering ya. Tapi dia bentuknya masih hijau. Kemudian ada grass juga, rumput. Itu bisa diberikan 100%. Rumput itu termasuk yang aman. Dia tidak punya racun rumput itu. Tetapi memang seratnya tinggi. Oke. Dan saya kalau memberikan, ya harus diangkat dulu. Kemudian itu seperti daun ketela. Daun ketela ini juga HCN-nya masih tinggi, racunnya masih tinggi. Dia cara menghilangkannya yang menyakitkan tadi sampai kering. Nanti racun asam cyanidanya dia akan hilang. Kemudian bisa daun pepaya.
daun pisang ya, banana-leaf. Kemudian ada itu bayam, kangkung itu juga bisa, propot bisa, daun turi bisa. Nah, daun turi itu juga cukup bagus Pak. Dia serat kasarnya rendah, proteinnya lebih dari 20%. Jadi ngumpuli konsentrat pelet. Tetapi memang nutriennya disukai pelet itu berbeda tidak apa-apa, tapi sedikit saja saya kira masih cukup kalau untuk breeding ya, kecuali untuk menemukan dia butuh konsentrat yang agak banyak atau pakan pelet yang agak banyak. Nah, daun-daun di tempat kita itu beraneka ragam Pak, dan nutriennya itu juga cukup tinggi. Nanti saya berikan referensinya Pak. Oh, daun meloti, protein piro, serat asal piro, TTN berapa. Kemudian ini ada limbah pertanian, itu ada limbah jagung. Kemudian ada daun-daunan, kuantitinya juga terbatas. Dan ini dengan penutup Pak, daun-daun ini kan yang sekitar ini kan Pak, yang pinggir jalan akan Pak. Nah itu bisa dimanfaatkan Pak. Jadi dengan karet, ini dengan alur kiri. Itu bisa. Nah ini juga dia makan rumput, rumputnya dia juga saya kira mereka sudah bisa menyesuaikan. Mau ternak hias, mau ternak yang besar, mau penggemukan, mau dia tetap butuh hijauan Pak. Soalnya apa? Konsentrat itu pasti serat kasarnya rendah, tapi proteinnya tinggi. Ya. Jadi kan enten soal sedang boten Pak. Boten ngaret. Ada saya. Biur ngaret ya. Duitnya tak pinten Pak. Ora sopan Pak. Wah, kita tunjuk boten Pak. Ini kan nanti Pak supaya efisien dengan itu. Nek ternak kan piye carane pakane gitu, nek hasilnya ya maksimal. Nek gandengan pakan pelet, niku kadang nggih anu wis sampe pelet wis penting urip seneng ketemu. Tangan ngaret sir matur Gusti. Nah ini dengan pakai pakan pelet ini ternyata ada aturannya. Nek dengan kober supaya ngirit ini Pak. Terusnya ini antara ini kelinci potong dan hias pejantan muda belum kawin beratnya 1,8 sampai 3,2 kilo. Itu dia diberikan sebesar 1 ton sampai 1,5 ton. Ngirit jangan dipikir boten Pak, boten loh. Soalnya itu sudah cukup, soalnya ini Pak. Ini bahasanya gitu. Jenengan ajeng nyukani pakan saoke-oke berapapun dengan sekali sekilo. Misalnya niku mesti ada yang sisa. Ya betul. Nek sisa mungkin kena angin, pakan peletnya terus lemak. Ada yang seperti itu, tergantung tingkat kelembapan. Ya, kelembapan itu curah hujan, kemudian kandangnya jenengan itu dan sinar matahari pembuatan itu kan pakan peletnya kan kadang terus meler pecah materi kan ya. Nek itu dengan bucal apa mboten? Nek dibuat pakai buang duit apa mboten? Nah, toh. Lah jenengan efisiensi niki mawon, Pak. Niki sudah cukup. Kados jenengan lah. Niki pernah menjalankan makan siang salah niki. Nggih, wis niki nggih misale kula panjenengan. Pun naksir makan siang ten mriki. Terus ayo Pak, kula arep niku sini. Jenengan standar kula traktir kempleng standar. Kira-kira situ yang kemplengnya ora.
Terusnya perut ini itu ada batas maksimal. Oke, dengan wis pareng tak suguhi sing kasarane sing paling enak makanan. Belum tentu jenengan besok. Hewan pun juga sama. Mereka punya batas maksimal daya tampung pencernaannya. Nah di sini pentingnya efisiensi ini penting tinggi Pak. Kersane jenengan boten beda PT. Ibaratnya meh dikai seberapa banyak pun, itu mudahnya nggih sak konten. Tidak mungkin dikasih sekilo, mudahnya langsung sekilo. Terus boten. Nah di sini pentingnya efisiensi pakan. Soalnya apa? Apalagi dengan mungkin hampir 100% kalian. Oke, hampir 100% kalian. Dan tidak mengira aku sudah sampai di kilo kita untuk pakan baik. Oke, ini kok maksud saya, ini iso mirip hasilnya foto. Kenapa orang yang gosip mirip baik? Dengan cara gampangnya tentang, oh ini kan enten, oh misalnya di rata-rata 1 gram saon setengah. Dengan gambar takarannya sing saon setengah, atau takaran sing saonan. Oke, oh dulu cuma per ekornya tinggal nanti sak gelas, itu saon. Sampai setengah gelas, 1,5 on pun cukup gampang, bukan itu yang dipakai. Oke, dan bisa manfaatkan ini. Kemudian untuk sudah kawin pun juga kebutuhannya berbeda. Kemudian untuk hamil itu juga berbeda pembeliannya. Nah ini mungkin yang ada di pasaran dengan biasanya digunakan yang ini Pak. Mas, gitu. Soalnya paling bestseller itu Pak. Kalau ini kalau dia dosen bakul Pak. Bakul ibu pulau sing bakul makan. Terus kalau terus makan apa? Ini Tenovan ini keluarannya cara mopan. Ini Royal Rabbit keluarannya Neovia. Ini Citraina. Terus betul. Ini ke daerah Jawa Barat ini, ini Solo Mawon ini. Nah, ini pakan-pakan alat yang mungkin ada di sekitar kita, dengan sing paling familiar tetap kita lihat gitu Pak. Di sini kalau bukan promosi, kalau bukan saja kita lihat. Tetapi ini adalah pakan-pakan komersil yang mungkin dengan sudah familiar digunakan. Dan dengan mau gimana? Pakan ini semakin lama semakin naik loh Pak. Ya. Soalnya apa? Pemerintah sudah ibaratnya kebijakan baku itu kan pemerintah yang atur. Jadi mungkin bahannya juga naik setiap minggu atau setiap bulan naik 200, 300. Dengan tidak terasa bulan itu terus untuk pakan itu. Apakah nggak dicoba alternatif yang lain supaya efisien? Mungkin maksud saya itu. Ini untuk standar nutrisinya ini untuk pakan kelinci pertumbuhan, jadi proteinnya itu 16% Pak. Jadi ini dengan sekali BR itu kelebihan. Oke, yang membuat kotorannya bau itu protein Pak. Protein ini dengan sekali BR, protein itu kan 21 sampai 23 BR ayam itu. Padahal dia hanya butuhnya 16. Nah, dia yang bisa manfaatkan hanya 16 kotak, sisanya terbuang lewat kotoran. Semakin protein tinggi yang terbuang, NH3 amonia dia akan semakin naik, kandangnya akan semakin baik. Bagaimana efisiensi di proteinnya? Membutuhkan 16 dengan sekali 21, 23 yang boros Pak. Terus bosan. Nah, di sini pentingnya di situ Pak. Membuat bau itu protein, masalah protein seperti itu kasarannya. Itu penting buat jelasnya sak kuliah sendiri gitu. Kita tahu kan. Terus ini ada pakan kelinci pemeliharaan dewasa itu butuhnya 15%. Jadi berbeda dengan yang tadi. Ya, dia proteinnya turun. Energinya pun sekitar ini. Jadi kuncinya itu secara kasar biasanya tinggi Pak. Protein kasar kali energi. Soalnya ternak kita pun gitu.
Makan kan memenuhi energi dulu loh Pak. Ya. Baru mikir otot, baru mikir otak Nanti kan makan penyakit. Nah ini kemudian untuk gunting dan menyusui, kebutuhan proteinnya pun juga berbeda, naik lagi. Kemudian ini energinya dia juga berbeda, 2.600. Jadi kita memberikan pakan kita juga harus hitung-hitung. Ini secara teori ini Pak, dan itu berhubungan dengan prakteknya jenengan. Kira-kira jenengan ini selama ini harus sudah sesuai, sudah efektif. Efisien enggak? Yang terakhir, efisien. Mubadir ora. Kasarannya ngono. Nah ini untuk klasifikasi jadi kelinci pun eteng luar negeri itu sudah di-grade Pak. Ini varian ini lurus, sangat lurus, ideal, overbake itu kebentukan kalau obesitas itu hormon. Ya kebentukan yang over. Nah ini biasanya karena pakannya tidak terkontrol. Apalagi yang kelinci bias, itu kan dia bentuknya nggak gemuk, Pak. Yang penting kan bulunya, dia persilangan apa dengan apa, nanti jadinya apa, kan yang penting itu dia jual bentuk fisiknya. Jadi tidak perlu terlalu gemuk, dia bentuknya yang ideal saja. Makanya juga dengan harus mulai mensegmentasi, oh kelinci ini harus digo bias, berarti dia modelnya pakan seperti ini. Oh untuk breeding, oh dia model pakannya seperti ini. Oh untuk mengemukkan dia model pakannya seperti ini. Soalnya apa? Bias, breeding, sama pejantan atau mengemukkan itu berbeda-beda. Nih, jadi kuncinya efisien. Tidak boleh disamaratakan bias penggemukan sama ini terus takarannya produk kabeh. Nanti jenengan membuang pelet buang duit terus. Jenengan misalnya 1 hektar itu dia turai setengah on 30 gram lah. Jenengan punya 100 kan sudah berapa kilo? Pek berapa rupiah dengan buang duit di ton? Terus sebetulnya gitu Pak. Sekarang neten dengan harus mulai ngitung-ngitung. Aku sebulan tak pakan piro, aku ngedol kelinci piro, aku tuh sisa piro. Nek jenengan ndak hitung, jenengan hidupnya hanya ngeter malam Pak, tidak ada peningkatan. Harus mulai dipikirkan bisnis. Jenengan buat kelompok kelinci itu lebih bagus, jenengan lebih kuat. Jenengan lebih kuat dari posisinya. Mungkin tinggal nyuwun dinas. Enten pelatihan apa mboten dengan apa dari konten itu nanti jenengan berkelompok akan kuat. Syukur-syukur kelinci apa Klaten sentra kelinci hias Jawa Tengah itu kan lebih membanggakan. Seperti itu. Nah ini untuk dijual ini dan telah dikeringkan Pak, ini bisa tahan 1 tahun. Ini dulu waktu saya pengajian di Gunung Kidul, kan banyak ketela pohon Pak. Banyak ketela pohon dikeringkan, ACN-nya atau cyanidanya sudah berkurang atau bahkan dia sedikit sekali, dia nanti untuk campuran Pak, dia bisa ditahan, bisa disimpan sampai 1 tahun. Kemudian ini jerami kacang, ini dilayukan dulu, dilayukan. Rata-rata kan yang kita lakukan jerami kacang atau rendeng itu kan dijemur di sinar matahari Pak. Nanti ujung-ujungnya coklat. Terus betul. Coklat itu vitamin mineralnya sudah hilang banyak, proteinnya itu sudah hilang banyak. Tapi kalau masih hijau, itu dia masih nutrisinya masih banyak, hampir sama seperti segarnya. Cuma bedanya dia kadar airnya yang sudah hilang. Banyunya sudah hilang banyak kalau di angin-angin yang tadi Pak. Nah kemudian ada hidroponik model ini yang biasa dilakukan di luar negeri, di Eropa, di Afrika, dia lakukan seperti ini Pak. Ini kan yang Afrika Pak, dia memberikan ternaknya, ini ternak sapi aja dia kasih ini. Hidroponik itu bisa digunakan untuk ternak ayam bisa, kelinci bisa, domba bisa. Contohnya gampang, dengan sinten yang petani, saya tandur sawah.
Jangan buat. Jangan yang misalnya aja. Bikin nyemai aja kegiatan dulu itu kan gak baik juga. Gitu. Terus diteke semengi nopo nih kok. Itu lebih dijarang kok Pak. Nah, caranya dulu sama. Seperti itu. Bisa pakai jagung, bisa pakai cantel, bisa pakai millet, apa bisa. Yang penting dia serealia. Ya. Nah, betul, brokolan. Itu 10 hari dia sudah bisa dipanen Pak. Nanti setelah video ini untuk referensinya, ya. Nanti bisa diminta untuk bahannya ini. Oh, aku kayak jagung itu seperti ini, atau itu seperti ini nutrisinya. Sekali pola itu ini nutrisinya. Ya. Kemudian ini ada ampas, ada tetes juga. Ini juga ada ini macam-macam. Nanti kalau Pak, kalau setelah video ini satu aja terakhir. Jadi ini yang sambil orang atau saya jalan sambil mari itu. Ini nutrisinya ada apa? Seperti dengan makan pelet, tapi nggak tetap berbeda. Kalian kan di sini konsentrat itu baik. Jadi bisa kalian konsentrat kalau pakai ini dia seratnya dapat. Oke, dari hijauan itu nutrisinya dia masih nol. Oke, dia masih muda. Boten, iki nek mriko gandum Pak. Iki kan boten itu nek jenengan boten sekali gandum, bisa pakai jagung, bisa pakai cantel. Cantel iki lho, makan tetep iki lho Pak. Sing abangane itu lho. Dekat. Bisa kayak ini. Ini 10 hari sudah jadi. Apa? Itu bosan apa? Bro. Dia masih punya serat Pak itu Pak. Di bawah ini kan dia masih bijian di sini. Kemudian di sini pasti sudah ada seratnya. Tahunya kan itu kan masih berapa Pak? Tidak ada. Dokter Mendra. Teknik Mendra, dokter pasti tidak mungkin diberikan ini Pak. Di Afrika di mana-mana itu kan yang hijau ini dia sudah apa Pak? Dia seratnya sudah naik, kasarnya dia sudah naik. Beda kayak rokolan yang jadi panen rokolan di hari pertama atau hari kedua pasti Mendra. Tapi kan di situ sudah ada serat dari daun naik. Dia hanya panennya umur 10-11 hari dia sudah panen. Sudah boleh.
Tapi jagung bisa. Yang penting dia serealia. Serealia itu bersedia. Tinggal dalam suap itu tidak konsumsi. Dan itu jatuhnya bijiannya direndam dulu. Oke, seperti oke kan dari berikutnya sudah timbul kayak tambahnya kok Pak, campuran. Nah, yang di anu dan berikutnya campuran ini. Dia sudah bertambah lah, nanti step-stepnya itu Pak. Ini sistemnya nggak pakai tanah. Dan itu sing iso pun siap panen, dia pun berapa hari. Nanti dengan misalnya menggunakan ya tergantung mau pakai berapa kilo nih. Jadi dia masih ada seratnya, masih ada nutrisi dari bijinya itu di awalnya. Dia sudah ada hijauannya. Mungkin kontrak pembelian kita bisa ya cekap nonton pembelian nanti ada orang